Kita bisa bermanfaat buat orang lain, itu membuat saya sangat bahagia seperti itu gitu. Bisa melibatkan warga pemulung di sini, bisa mereka beraktivitas di sini dan menghasilkan penghasilan alternatif di sini, itu hal yang paling sangat bahagia buat saya pribadi seperti itu. Halo sahabat tani, salam jaga tani. Perkenalkan, nama saya Endang Mintarja, koordinator program dari Suara Hijau Farm. Suara Hijau Farm ini adalah unit usaha dari Yayasan Suara Peduli Indonesia Jakarta. Lokasi kita berada di Kampung Sumur, di RT 07 RW 10 Kelurahan Klender, Kecamatan Durensawit, di Kampung Pemulung. Kalau motivasi dirikannya Suara Hijau Farm, pertama adalah waktu itu COVID-19, teman-teman dari pemulung tidak ada aktivitas karena pemberlakuan pembatasan berskala besar, jadi mereka tidak bisa beraktivitas. Makanya kita ada inisiasi untuk bagaimana bagaimana mereka supaya aktivitas mengisi waktu luang. Makanya kita inisiasi untuk didirikan Suara Hijau Farm ini seperti itu gitu. Suara Hijau Farm itu, kalau suaranya kita ambil dari Yayasan Suara Peduli Indonesia. Jadi suara itu mengandung filosofi suara itu sakinah warohmah. Jadi bahagia dan sejahtera. Artinya kita pengen menciptakan masyarakat marginal di Kampung Pemulung ini menjadi bahagia dan sejahtera seperti itu gitu. Dalam bentuk komunitas pertanian, kita bentuk kelompok tani. Sini sebetulnya ada 35 anggota kelompok tani kita, dan yang sekarang aktif itu sekitar 27 orang seperti itu gitu. Suara Hijau Farm menjadi alternatif alternatif tambahan penghasilan mereka, dikarenakan mereka bisa menjual hasil misalkan dari budidaya maggot. Mereka bisa menjual maggot fresh ataupun maggot keringnya, terus juga dari pertanian hidroponiknya mereka bisa ada tambahan dari penjualan sayuran hidroponik maupun melon hidroponik seperti itu. Terus juga dari ayam mereka bisa ambil telurnya, sebagian untuk dijual, sebagian untuk kebutuhan mereka. Juga sama ya, di ikan juga sama, mereka sebagian jual, mereka sebagian untuk kebutuhan mereka seperti itu. Jadi ada dua sisi, pertama adalah untuk ketahanan pangan mereka, yang kedua adalah untuk penambahan hasil penghasilan ekonomi mereka, jadi bertambah seperti itu. Baik, proses ya itu tidak mudah, jadi kita butuh waktu hampir selama dari 2019 dan sampai sekarang 2019 mereka ya ada yang mau, ada yang enggak tentu. Tapi seiring berjalannya waktu dan mereka mendapatkan hal yang sangat positif, oleh karena itu motivasi mereka bertambah. Dan sampai dengan hari ini mereka masih bertahan di Suara Hijau Farm ini seperti itu gitu.
Nah, beberapa kali kita pendekatan, tentunya by home visit ya, kunjungan ke rumah, terus juga kita ikutkan mereka dalam setiap kegiatan edukasi, terus juga pelatihan. Banyak sekali pelatihan yang sudah kita indikan ke mereka, dari pelatihan budidaya maggot, pelatihan hidroponik, agar mereka bisa terampil nantinya untuk berbudidaya gitu. Nah, terus untuk pelatihan budidaya ikan juga sama, pelatihan untuk ternak unggasnya juga sama seperti itu. Jadi ini semua yang mengolah mereka, juga mereka yang merasakan hasilnya seperti itu gitu. Untuk saat ini kita ada beberapa komoditas. Pertama adalah maggot press, dan insya Allah 1 bulan yang akan datang mungkin kita akan lebih ke produk turunannya ya. Ada maggot kering, juga ada minyak maggot, dan ada tepung maggot nantinya, yang itu sangat berguna sekali untuk tambahan nutrisi dari ikan dan ayam kita sebetulnya gitu. Nah, nanti ke depan sebetulnya goal kita adalah bagaimana kita bisa menciptakan pakan alternatif dari bahan utama si maggot itu gitu. Misalkan untuk ikan kita buatkan pelet ikan dengan bahan utama dari maggot, terus juga pakan ayam kita buat konsentrat dengan bahan utama juga dari maggot seperti itu gitu. Nah, itu untuk maggot. Terus juga kita ada sayuran hidroponik. Sayuran hidroponik di tempat kita ada siomak, ada pakcoy, juga ada melon hidroponik seperti itu. Nah, untuk di unggas kita ada peternakan ayam juga, ada sekitar 30 ekor ayam petelur, yang itu insya Allah tiap hari bertelur dan bisa menghasilkan telur untuk mereka. Juga kita ada ikan, ada 4 kolam ikan nila dengan kapasitas per kolam itu sekitar 200 sampai 250 ekor dengan sistem RAS atau Recirculating Aquaculture System seperti itu. Kenapa saya memilih alasan komoditas itu, karena kita ingin mencoba membuat ekosistem yang saling bertautan antara satu dengan yang lainnya. Seperti misalkan dari maggot kemudian kita olah jadi pakan ikan terus kita jual hasilnya, dan itu akan menghasilkan cuan juga. Untuk ayam juga sama, dari pakan utamanya adalah pakan berbahan baku utama maggot, terus juga menghasilkan telur. Dan ayam di alas kita pakai alasnya alas liter, jadi di situ ada kotoran sapi, kotoran kambing, juga ada sekam bakar dicampur dengan kotoran hewan, kotoran ayam. Nanti itu kita setiap 4 bulan sekali kita olah liter tersebut jadi pupuk horti seperti itu, dan nanti kita bisa aplikasikan di tanaman-tanaman organik kita seperti itu. Kalau untuk ayam petelur sebagian kita jual, kita distribusikan ke masyarakat setempat yang memang membutuhkan. Insya Allah setiap hari itu pasti ada yang beli untuk petelur gitu. Terus untuk siomak, untuk sayuran hidroponiknya kita jenisnya jenis siomak, dan itu kita distribusikan ke supplier, sudah ada suppliernya seperti itu. Jadi tidak perlu risau, ibu-ibu di sini sudah tersedia semua, dan tinggal fokus di produksi. Untuk bagian pemasaran, ada bagian pemasaran sendiri yang memang insya Allah itu bisa dipasarkan hasil produk ini ibu-ibunya seperti itu gitu. Berarti semuanya udah kebentuk. Betul, ya, sebetulnya udah kebentuk. Ikan pun sama. Nanti ini kan sekitar Februari akhir kita panen ikan. Nanti kita sistemnya jual eceran seperti itu, dan kita bisa unggah di media sosial punya kita di Suara Hijau Farm
IG-nya seperti itu, terus juga di media sosial teman-teman semuanya bisa mengakses itu seperti itu. Maggot kita sudah tersedia, terus kebutuhan untuk telur ayam kita juga tersedia. Kalau untuk ikan kita belum tersedia karena kita belum masanya panen seperti itu. Gitu. Kalau untuk memula, saya sarankan dimulai dari hal yang kecil seperti itu. Misalkan ya untuk kapasitas maggotnya ya pakai tower maggot, pakai tower box maggot, itu biasanya di online sudah tersedia ya seperti itu. Itu kapasitasnya cuma sedikit. Harapan kita pertama kita pengembangan kapasitas produk ya. Misalkan ini sekitar ikan baru 4, nanti sebelah ini kita akan ciptakan lagi, bangun lagi 5 kolam ikan lagi, dan itu akan lebih banyak tentunya menghasilkan. Ada beberapa varian ikan juga nanti yang akan kita budidaya. Kali ini baru nila, nanti ada ikan nila juga ada ikan lele seperti itu gitu. Karena tinggi juga permintaannya ikan lele seperti itu gitu. Kita bisa bermanfaat buat orang lain, itu membuat saya sangat bahagia seperti itu gitu. Bisa melibatkan warga pemulung di sini, bisa mereka beraktivitas di sini dan menghasilkan penghasilan alternatif di sini, itu hal yang paling sangat bahagia buat saya pribadi seperti itu. Untuk pertanyaan berikutnya Pak, apa harapan di tahun 2026 untuk bisnis Bapak saat ini? Harapan saya bisnis ini semakin berkembang, tidak hanya di sini, kita ciptakan di tempat-tempat lain yang itu memang bisa menghasilkan tambahan buat warga juga, terus juga bisa jadi tempat edukasi urban farming, baik perikanan, peternakan maupun di pertaniannya seperti itu gitu.